menjamak dan mengqashar. Jadi ada, kalau tujuan perjalanan Anda sudah melebihi 80 kilo atau 84 kilo kurang lebihnya, maka di sepanjang perjalanan Anda boleh menjamak sholat Anda sekaligus mengqashar, yang 4 jadi 2. Kami sempurnakan jawabannya. Kapan saya mulai menjamak, boleh menjamak dan mengqashar? Anda mengqashar. Kalau mengqashar Anda memulainya harus di saat Anda sudah berada di perjalanan. Biarpun baru keluar dari kota kecamatannya. Dari Sumber sini kita keluar ke Ciperna, itu keluar kecamatan. Kita mampir masjid di sana, sholat duhur 2 rakaat sekalian sama asar sah. Karena tujuannya Semarang. Tujuannya lebih dari 84 km. Sepanjang perjalanan boleh. Dan hendaknya kita mengerti tentang rukhsah semacam ini biar pepergian Anda lebih enak, lebih nyaman. Cuman ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak juga yang mungkin malas mengajinya, itu susah mengqashar sholat. Padahal itu ada kemurahan dari Allah. Sholat duhur cuma 2 rakaat, ada diskon, pahalanya lebih banyak lagi, kan enak. Cuman karena kadang tidak mengerti hal-hal yang demikian ini. Kemudian di saat kembali, mungkin ya, anggap sajalah, ini biasanya kami contohkan orang yang dari Jakarta. Pesawatnya, keretanya jam 5. Turun di Cirebon jam 9. Kan begitu. Sholat maghribnya kan nggak ada, bolehkah saya niat menjamak di rumah saja? Yang jelas sepanjang di perjalanan kita niat menjamak. Supaya kita tidak dianggap sebagai orang meninggalkan sholat. Kita berencana untuk melakukan sholat di jalan. Biarpun ternyata tidak bisa nanti. Maka Anda tidak perlu memaksakan diri untuk turun pada akhirnya di pinggir jalan Indramayu sana sampai anaknya yang 4 pada tidur, nanti tinggal sholat nangis, malah ketinggalan 1. Tapi Anda bisa langsung pulang ke rumah, melakukan sholat di rumah, maghrib di rumah jam 9, sholat maghrib dan isya di rumah. Tapi Anda sudah niat tadi untuk menjamak, untuk menarik sholat maghrib ke waktu isya. Dan Anda ternyata tidak melakukan sholat maghrib di jalan sama isya di jalan, tapi Anda tetap melanjutkan perjalanan sampai di rumah. Dan di rumah bukan jamak, sudah nggak ada lagi jamak karena Anda sampai di rumah. Tapi namanya sholat qadha, mengqadha maghrib yang Anda tinggalkan di perjalanan. Cuman yang harus jadi catatan penting bahwa mengqadha maghribnya Anda adalah mengqadha yang tanpa dosa. Jadi nggak usah takut. Kenapa tanpa dosa? Karena Anda waktu meninggalkan maghrib berada di perjalanan. Jadi tidak perlu memaksakan. Tapi jangan disebut sebagai sholat jamak dalam bepergian. Wong Anda sudah sampai di rumah. Ini bukan disebut sebagai sholat jamak. Jadi Anda mengqadha maghrib 4, asarnya, isanya tetap 4 rakaat karena Anda sudah tidak di perjalanan. Ini yang sering diqadha bila ithmin. Orang menganggap nggak boleh sehingga dia memaksakan diri harus pergi turun di musola mana sampai anaknya keleleran pada nangis, tasnya hilang 1. Anda pulang langsung ke rumah, sholat di rumah yang enak, maghrib 3 rakaat, kemudian setelah itu sholat isya. Cuman sholat maghribnya namanya sholat qadha. Namanya qadha, tapi qadha yang tanpa dosa, nggak ada masalah. Jadi kalimat tidak dosa ini yang kadang tidak dihadirkan, menganggap qadha, astagfirullahaladzim pakai qadha. Ya, qadha tanpa dosa. Kenapa dikatakan tanpa dosa? Karena waktu Anda meninggalkan maghrib, Anda berada di perjalanan. Seperti itu. Jadi nggak usah memaksakan Anda turun di pinggir jalan, apalagi barang dagangan Anda banyak, anak-anak banyak dan seterusnya. Ini kemudahan karena punya ilmu. Langsung berjalan, pulang ke rumah, sholat. Cuman Anda tidak dapat diskon. Kalau Anda ingin mampir di masjid, di jalan, isaknya dapat diskon dari 4 jadi 2, lumayan. Tapi kalau di rumah harus 3, 4. Seperti itu. Dan masalah-masalah seperti ini, sholat-sholat, masalah kemudahan dalam bepergian pun kita harus punya ilmunya. Mulai dari cara bersuci, istinja dengan tisu, mulai cara berwudu yang gampang. Kemudian sholat nggak usah bingung dimanapun tempat berada asalkan halal. Tidak harus pakai sajadah, tidak harus pakai mukena, yang penting menutup aurat. Dan ini harus dipahami. Supaya sholat ibadah itu mudah, nggak ada satu orang pun meninggalkan. Sholat kami kemarin duduk dengan 2 orang, yang pertanyaannya mirip-mirip. Mereka adalah seorang yang pejabat lah bagaimana begitu. Dia bercerita, saya itu kalau sholat itu bingung pakai baju begini nih. Kadang merasa, gini, sholatnya gimana ya? Apakah boleh saya daripada baju saya nggak
nggak yakin bersih, mending sholat di rumah. Ya nggak boleh dong meninggalkan sholat. Tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Pertanyaan semacam itu adalah banyak. Jadi bingung. Kenapa? Tidak mengerti kalau cara sholat itu adalah gampang dan mudah. Makanya sering kami sampaikan, jika ada satu orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Sholat gampang kok tidak sholat, tidak bisa, kenapa? Gurunya yang salah, ngajarinya nggak benar. Sebab sholat itu kan gampang, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, boleh. Nggak ada air, ada tayam, ada wudhu, dan nggak ada istilah orang nggak bisa sholat. Bahkan sampai isyarat dengan pelupuk matanya. Dan menjalankan sholat dengan hatinya. Maka jika ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Biar gurunya belajar bagaimana mengajarkan sholat yang mudah dan gampang. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.